Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di channel Gurung Gunung bersama saya Kak Tekno dari Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Lebak Barang, Kuaran Lebak Barang, Kuarcap, Kabupaten Pekalongan. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kepramukaan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau adik-adik dan kakak-kakak bisa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan update video terbaru. Dan bagi kakak-kakak yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, silakan nanti bisa diunduh di kolom deskripsi. Dan yang pertama, perkenalkan profil dari Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Lebak Barang. Yang pertama ada Kak Agus Tutur sebagai Kamabikus sekaligus Kepala Sekolah. Kemudian ada Kak Resmanto, Pembina Senior. Beliau juga bertugas sebagai guru BK. Kemudian saya sendiri Kak Tekno Wibowo, guru bahasa Inggris dan sekaligus pembina pramuka. Dan yang terakhir ada Kak Nuruddin Aji Harfianto, guru bahasa Indonesia sekaligus pembina pramuka. Dan hari ini kita akan membahas materi yang berjudul mengenal pramuka. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian. Nanti akan ada beberapa pengertian, antara lain ada pengertian pramuka, kemudian gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa membedakan apa itu pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Yang pertama, pengertian pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang suka berkarya. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Intinya, pramuka itu adalah orangnya, ya, orang. Kemudian berikutnya pengertian dari gerakan pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau tadi pramuka adalah orangnya, nah sekarang gerakan pramuka, ya, secara simpel gerakan pramuka itu adalah nama organisasinya. Jadi organisasinya namanya Gerakan Pramuka, orangnya atau anggotanya namanya adalah pramuka. Berikutnya, pengertian dari kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Intinya di dalam pendidikan kepramukaan, di pramuka nanti ya, kalian itu akan dibentuk karakternya agar menjadi karakter yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Dan untuk kepramukaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pramuka. Kemudian dan yang terakhir, pengertian dari pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Oke, intinya kalau pendidikan kepramukaan itu adalah prosesnya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar 4 pengertian. Yang pertama, pengertian pramuka, ya. Kemudian gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Bedanya
Tadi sudah saya jelaskan bahwa pramuka itu adalah orangnya atau anggotanya, gerakan pramuka adalah nama organisasinya, kepramukaan adalah kegiatannya atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pramuka ya. Dan prosesnya, proses belajarnya namanya pendidikan kepramukaan. Berikutnya kita akan membahas tentang anggota pramuka. Pramuka dikelompokkan berdasarkan usianya. Nah, keanggotaan pramuka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggota dewasa. Anggota dewasa adalah pramuka yang berusia 26 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Nah, anggota dewasa ini bisa menjadi pembina, pelatih, andalan atau pengurus kuartir, majelis pembimbing, dan lain sebagainya. Nah, kalau pembina itu berarti termasuk anggota dewasa. Nah, untuk kalian disebut dengan anggota muda, dan anggota muda ini terbagi menjadi beberapa kelompok usia. Intinya itu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, untuk ini ada istilah baru yaitu pramuka prasiaga yang usianya di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua ini ada siaga, usia antara 7 sampai 10 tahun. Ini biasanya di SD ya. Kemudian untuk berikutnya ada pramuka penggalang, usia antara 11 sampai 15 tahun. Ini bisa di SD dan di SMP, berarti kalian juga termasuk anggota pramuka penggalang karena usia kalian antara 11 sampai 15. Dan yang berikutnya ada pramuka penegak, yaitu usia antara 15 sampai 20 tahun. Ini biasanya untuk kakak-kakak kalian yang sudah SMA, SMK atau MA ya. Dan yang terakhir ada pramuka pandega, ini untuk yang sudah kuliah, disebut dengan pandega yang usianya antara 21 sampai 25 tahun. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang moto gerakan pramuka. Moto adalah kalimat atau frasa yang digunakan sebagai semboyan pedoman atau prinsip. Dan moto dari gerakan pramuka adalah Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Maksud dari moto ini adalah bahwa janji Trisatya, ya Satya, janji dari Trisatya ini harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dasa dharma. Pengamalan ini berarti bahwa semua yang ada di dasa dharma harus dilakukan dalam bentuk praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita harus mengaplikasikan dasa dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, dalam Trisatya kamu telah berjanji akan menjelaskan kewajibanmu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sejalan dengan itu, di dalam dasa dharma, poin yang pertama juga kamu dituntut untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pengamalan nyatanya adalah dengan beribadah secara rutin tanpa perlu dipaksa, rajin mempelajari ajaran agama, kemudian rajin turut serta membantu peringatan atau acara keagamaan, dan jika perlu aktif menjadi pengurus kerohanian baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarmu. Nah, bagi pramuka di seluruh dunia juga memiliki moto, yaitu yang disebut dengan be prepared, atau artinya bersiap sedia. Moto tersebut unik karena bisa disingkat menjadi BP, di mana singkatan tersebut sama dengan singkatan dari nama Bapak pendiri gerakan pramuka atau founder of scouting pramuka dunia ya, yaitu Baden Powell. Arti dari moto tersebut adalah bahwa setiap pramuka harus selalu siap sedia baik jiwa maupun raganya untuk menjalankan tugas. Nah, be prepared in mind ya. Penjabaran dari moto gerakan pramuka tadi ya yang tingkat dunia. Be prepared in mind artinya kamu harus senantiasa berlatih agar selalu berani menghadapi tugasmu sebagai pramuka dan tidak mudah putus asa, terutama jika kamu harus menghadapi rintangan atau kesulitan.
Jika kamu telah siap sedia, kamu akan mampu menghadapinya dengan tenang dan selalu tahu apa tindakan yang tepat serta punya kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Nah, yang kedua ada be prepared in body. Berarti bahwa kamu harus senantiasa menjaga kesehatan tubuhmu, berlatih agar tulang dan ototmu cukup kuat, dan cekatan sebagai modal utama dalam mengerjakan tugas. Salah satu tugas seorang pramuka penggalang adalah peduli dan mau menolong sesama. Berikutnya tentang kode kehormatan pramuka. Ada dua kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan sendiri artinya adalah janji serta komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada Trisatya ya, dan yang kedua Dasa Dharma. Nah, Trisatya itu ada apa saja? Bunyi Trisatya sebagai berikut ya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat serta menepati Dasa Dharma. Nah, untuk kalian pramuka penggalang, ini ya Trisatyanya, bunyi Trisatyanya. Nah, untuk pramuka siaga itu namanya bukan Trisatya tapi Dwi Satya. Jadi ada dua poin penting kalau untuk yang Dwi Satya ya. Nah, kalau Trisatya ada 3. Berikutnya yaitu ada Dasa Dharma. Dasa Dharma ada 10. Yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, jika kalian ingin menghafalkan 10 Dasa Dharma ini, ada cara unik ya. Caranya adalah kalian tinggal ambil suku kata pertama dari masing-masing poin. Yang pertama ada ta, ci, pa, re, ra, he, di, be, su. Nah, itu trik untuk menghafalkannya. Kalian tinggal hafalkan ininya aja ya. Yang bagian depan, suku kata terdepan ada taci, paparera, hedi, besu. Oke. Itu tadi trik untuk menghafalkan Dasa Dharma. Berikutnya tentang lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota gerakan pramuka hendaknya berguna seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa. Nah, lambang tunas kelapa ini diciptakan oleh Raden Sunarjo Atmodipurwo yang lahir di bulan Februari 1909 dan wafat pada bulan Mei 1979. Nah, beliau adalah seorang pandu yang bekerja sebagai pejabat di Departemen Pertanian. Tunas kelapa ini dipilih karena menjadi ciri khas Nusantara ya, bangsa Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak pantai. Tumbuhan yang ditemukan di setiap pantai adalah pohon kelapa, atau istilah lainnya adalah nyiur. Nah, selain itu yang lebih penting, pohon kelapa atau nyiur adalah pohon yang setiap bagiannya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, lambang ini pertama kali digunakan pada Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Penganugerahan tersebut disahkan dengan Kepres nomor 448 tahun 1961. Dan berikutnya tentang salam pramuka. Salam pramuka
Ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada salam biasa, yang kedua salam hormat, dan yang ketiga adalah salam janji. Salam biasa digunakan untuk menyapa pramuka yang lain. Nah, pada salam biasa, orang yang memberi salam lebih dahulu adalah pramuka yang pertama kali melihat atau berkesempatan untuk memberi salam. Misalnya pembina upacara yang pertama kali memberi salam tidak harus orang yang lebih tua atau lebih muda, yang lebih tinggi jabatannya atau sebaliknya. Yang jelas siapa yang ketemu dulu, nah itu bisa mengucapkan salam, namanya salam biasa. Berikutnya adalah salam hormat, diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang berkedudukan lebih tinggi atau perlu dihormati. Misalnya bendera kebangsaan pada waktu dinaikkan, diturunkan, dibawa masuk atau keluar di dalam suatu upacara. Misalnya yang lain juga seperti jenazah yang sedang lewat atau dimakamkan. Nah, kita bisa memberikan salam hormat ya. Kemudian kepala negara, wakil kepala negara, panglima tinggi, duta besar, menteri atau pejabat lainnya. Atau saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dan saat masuk atau keluar taman makam pahlawan. Itu tadi fungsi dari salam hormat. Dan yang terakhir adalah salam janji, dilakukan saat mengucapkan trisatya dalam upacara pelantikan atau renungan ulang janji. Pramuka penggalang belum boleh mengikuti renungan ulang janji. Nah, ulang janji itu biasanya dilakukan oleh pramuka penegak dan pandega serta anggota dewasa. Jadi kalian nanti bisa mengucapkan salam janji ketika upacara pelantikan saja. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang mengenal pramuka. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.